Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini ketemu sama Miss Eka lagi nih di pelajaran IPA. Nah, masih di tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Nah, materi kali ini yang bagian IPA adalah sendi dan gangguan pada tulang. Disimak ya. Yang pertama akan Miss Eka bahas adalah tentang persendian atau sendi. Sendi itu adalah persambungan antar tulang. Di dalam tubuh kita atau di dalam rangka kita terdiri dari tulang-tulang yang saling sambung menyambung. Nah, sambungannya atau lemnya ini adalah sendi namanya. Nanti Miss Eka akan jelaskan sendi atau macam-macam sendi itu apa saja dan sifatnya atau gerakannya bagaimana saja. Jadi, sendi di dalam tubuh manusia itu dibedakan menjadi 3. Ada sendi mati, nama lainnya sinartrosis. Kemudian yang kedua adalah sendi kaku, nama lainnya adalah amfiartrosis. Yang ketiga adalah sendi gerak, nama lainnya diartrosis. Nah, sendi mati itu apa sih? Jadi, sendi mati atau sinartrosis adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Dia biasanya berada di tulang tengkorak. Jadi tulang tengkorak kita itu seperti puzzle. Ada satu bagian dengan bagian yang lain yang disambungkan. Nah, persambungannya ini namanya sendi mati. Dia tidak memungkinkan persambungan antara tulang tengkorak dengan tulang tengkorak yang lain itu bergerak. Ya, karena fungsi dari tulang tengkorak adalah untuk melindungi otak. Oke ya. Yang kedua itu sendi kaku. Sendi kaku atau amfiartrosis adalah sendi yang gerakannya terbatas. Nah, sendi kaku ini biasanya berada di antara ruas-ruas tulang belakang. Jadi ruas tulang belakang ini kan pendek-pendek tuh, ya kecil-kecil. Nah, persambungan antara ruas satu dengan ruas yang lain itu ada namanya sendi kaku. Yang ketiga adalah sendi gerak. Sendi gerak adalah sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan arah geraknya, sendi gerak ini dibedakan menjadi 6, yaitu sendi putar, sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi gulung atau sendi luncur. Yang keenam adalah sendi geser. Nah, Miss Eka sudah tampilkan gambar. Kalian bisa lihat bentuk-bentuk sendi dan letaknya ada di mana. Nanti Miss Eka jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang bergerak di mana salah satu tulang mengelilingi tulang yang lain. Contohnya pada tulang leher dan tulang kepala. Kemudian ada juga tulang lengan atas dengan tulang hasta serta pengumpil. Kalian bisa perhatikan gambar yang sudah Miss Eka tampilkan di samping. Kemudian ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan satu gerakan saja. Contohnya pada sendi yaitu pada siku-siku. Siku-siku pada manusia itu hanya bisa digerakkan ke depan saja, yaitu menekuk ke depan. Yang tidak bisa ditekuk ke belakang. Jadi cuma satu arah geraknya saja. Kemudian sendi pada lutut kaki hanya dapat menekuk ke belakang, tidak dapat kita tekuk ke depan. Yang ketiga adalah sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan ke segala arah. Nah, contoh sendi peluru itu ada di antara sendi tulang panggul dengan tulang paha. Jadi di antara pelekatan antara tulang panggul dan tulang paha itu ada sendi peluru. Oleh sebab itu, kaki kita bisa kita gerakkan atau kita gerakkan ke segala arah. Begitu juga dengan sendi yang berada di gelang bahu dan lengan atas yang menghubungkan gelang bahu dan lengan atas sehingga tangan kita dapat kita gerakkan ke segala arah. Nah, perhatikan gambar. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan dua gerakan. Sendi pelana ini seperti pelana yang ada di kuda ya. Pelana itu tempat duduk
penunggang kuda ya. Nah, sendi ini memungkinkan dua gerakan, biasanya terjadi di antara sendi pada telapak tangan dan ibu jari. Sehingga ibu jari kita itu bisa digerakkan dua arah. Yang keempat adalah sendi gulung atau sendi luncur. Sendi gulung atau sendi luncur adalah sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan rotasi pada poros, tetapi gerakannya terbatas. Contohnya yaitu sendi pada tulang pangkal telapak tangan dan jari. Jadi coba kalian gerakkan telunjuk kalian memutar. Ya. Jadi dia seperti menggulung ya, seperti bergerak pada porosnya karena tulang telunjuk ini dia melekat pada telapak tangan. Ya. Jadi dia dapat diputar-putarkan. Jadi dia dapat memutar, berotasi itu berputar ya. Kemudian yang keenam adalah sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contohnya adalah tulang belakang. Kalau kalian meliuk-liukan tulang belakang kalian, maka dia akan menggeser satu tulang dengan tulang yang lain. Begitu juga di pergelangan tangan. Setelah kita tadi belajar tentang sendi atau persendian, kita lanjutkan dengan belajar tentang gangguan dan kelainan organ gerak manusia. Yang pertama adalah kelainan pada tulang. Kelainan pada tulang adalah suatu keadaan di mana tulang tumbuh tak semestinya. Kelainan tulang ini biasa disebabkan oleh pola duduk, tidur, dan berdiri yang salah. Kelainan tulang yang umumnya kita jumpai adalah kelainan pada tulang belakang, yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke samping kiri atau kanan. Kalian bisa lihat, perhatikan gambar. Ada gambar di sebelah kiri, itu tulang belakangnya membengkok ke sebelah kanan. Ya. Kemudian lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke depan seperti orang yang sedang membusungkan dada. Ya, jadi tulang belakangnya ke depan, didorong terlalu ke depan. Kayak orang ibu yang sedang hamil tuh ya. Nah, tulangnya bengkok ke depan. Kemudian ada kyphosis. Kyphosis adalah kelainan tulang belakang yang membengkok ke belakang seperti orang yang sedang membungkuk. Nah, kalau terlalu bungkuk juga tidak bagus ya. Jadi dia tidak lurus tulang belakangnya. Nah, itulah perbedaan dari skoliosis, lordosis, dan kyphosis. Kalian harus memperhatikan dengan seksama pengertian dan namanya, sehingga nanti ketika ulangan kalian tidak salah. Gangguan pada rangka. Gangguan pada rangka itu bisa disebabkan oleh terpeleset atau akibat kecelakaan. Nah, berikut yang termasuk gangguan-gangguan rangka. Yang pertama adalah fraktur. Fraktur itu adalah gangguan tulang karena tulang patah, baik sebagian tulang ataupun keseluruhan tulang. Kalian bisa lihat di gambar, itu Miss Eka sudah tunjukkan tanda panah, itu namanya fraktur. Jadi tulang yang tadi awalnya utuh, dia patah ya, jadi patah. Kemudian yang kedua adalah fisura. Fisura adalah gangguan tulang di mana tulang mengalami retak tulang. Jadi kalau retak dia cuma ada garisan-garisan atau retak-retakan aja ya. Dia tidak patah atau tidak terpisah tetapi ada retakannya. Selanjutnya penyakit pada rangka dan otot. Yang pertama adalah rakitis. Rakitis adalah penyakit pada tulang yang membengkok seperti X atau O akibat kekurangan vitamin D. Jadi, walaupun dia sudah berdiri tegak, akan tampak tulang kakinya dari belakang akan terlihat seperti huruf X atau O. Itu disebabkan karena dari dia lahir atau bisa saja dari dalam kandungan kekurangan vitamin D. Oleh sebab itu, ibu yang sedang hamil harus meminum atau memakan makanan yang mengandung vitamin D. Kemudian osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi di mana kepadatan tulang mulai menurun, sehingga tulang itu
keropos dan mudah retak. Biasanya dialami oleh orang yang sudah lanjut usia seperti kakek atau nenek kalian. Kemudian ada polio. Polio itu adalah penyakit saraf yang menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit polio ini disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Makanya adik-adik kita biasanya dia melakukan vaksinasi atau imunisasi polio supaya tulangnya tidak diserang oleh virus. Selanjutnya ada penyakit tetanus. Penyakit tetanus itu adalah penyakit yang diakibatkan oleh infeksi bakteri yang dapat menyebabkan kram dan kaku otot. Nah, tetanus ini sekarang juga sudah ada vaksinasinya, sehingga biasanya dikasih vaksin atau imun ya, supaya tidak bakteri-bakteri ini tidak menyerang. Nah, tetanus ini juga bisa kalau kalian menemukan benda-benda yang berkarat, seperti besi yang berkarat. Nah, bakteri tetanus ini biasanya senang sama benda-benda yang berkarat. Jadi kalau kalian ketemu paku yang berkarat atau pisau yang berkarat ataupun benda-benda yang sudah berkarat, lebih baik kalian hindari, atau kalau udah terlanjur kalian memegang, kalian harus mencuci tangan kalian dengan bersih. Jangan sampai tangan kalian terluka dan kena karatnya karena dapat menyebabkan tetanus. Kemudian ada yang ingin saya jelaskan yaitu tentang kelainan otot. Nah, kalau tadi tentang rangka dan tulang, sekarang ada kelainan otot. Kelainan otot itu ada, misalnya jelaskan adalah atrofi otot dan hipertrofi otot. Nah, atrofi otot itu adalah kelainan otot di mana otot mengalami penyusutan bentuk dan ukuran atau volumenya, sehingga yang awalnya dia bervolume jadi besar ya, ukurannya sedang lah, bukan besar ya. Dia mengalami karena mungkin jarang digunakan, maka dia akan mengecil ototnya. Nah, ketika ingin kita gerakan, jadi agak susah karena otot itu tidak biasa untuk digunakan, ya itu namanya atrofi otot. Kemudian hipertrofi otot itu kebalikan dari atrofi otot, di mana suatu keadaan otot memiliki volume yang lebih besar daripada biasanya. Nah, ini biasanya terjadi pada binaragawan. Binaragawan atau orang yang melakukan olahraga yang terlalu sering dapat menyebabkan otot-ototnya menjadi lebih besar. Kalau kalian lihat otot binaragawan, biasanya ototnya tuh gede-gede ya. Bisa otot tangan, bisa otot badan yang lebih besar daripada biasanya. Setelah tadi kalian sudah belajar tentang sendi, kemudian penyakit, gangguan, dan kelainan pada tulang, rangka, ataupun sendi. Nah, kita selanjutnya adalah bagaimana sih kita memelihara kesehatan alat gerak kita supaya tidak terjadi kelainan, tidak terjadi penyakit, dan mungkin gangguan. Nah, cara memeliharanya itu pertama harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, yaitu vitamin D, kalsium, fosfor ya. Kemudian kalau kalsium tuh biasanya di susu ya. Kemudian berolahraga yang teratur. Kemudian yang ketiga membiasakan memposisikan diri saat tidur, berdiri dan duduk yang benar. Jangan membiasakan membungkuk, jangan biasakan terlalu membusung, kemudian jangan membiasakan untuk tulang belakangnya itu bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian selalu melakukan pemanasan sebelum berolahraga untuk menghindari cedera, baik itu cedera otot maupun cedera tulang. Oke, seperti biasa, di akhir pembelajaran Miss Eka akan mengevaluasi dengan memberi kalian 5 soal. Nah, kalian kerjakan 5 soal ini di buku latihan, kemudian kalian foto, kalian kirim ke WA Miss Eka. Batas pengumpulannya adalah hari ini juga pukul 20.00. Miss Eka harap kalian semua dapat mengerjakan dengan baik dan mengumpulkan tepat waktu. Kenapa? Karena kalau kalian tidak tepat waktu mengumpulkannya, jadi Miss Eka akan kesusahan, akan tertumpuk dengan tugas-tugas yang lain. Biasanya Miss Eka di pertemuan berikutnya, Miss Eka akan memberikan pembahasan. Nah, kalau kalian tidak
cepat mengumpulkan, nanti kalian terlambat dengan jawabannya atau pembahasannya. Tentunya Miss Eka tidak akan menilai pada saat Miss Eka sudah mengeluarkan pembahasan. Jadi tolong kalian kerjakan dengan baik ya. Demikianlah anak-anak, pembelajaran kali ini tentang sendi dan penyakit, gangguan, kelainan pada tulang. Semoga materi ini dapat kalian simak dengan baik, kalian resapi dengan baik-baik. Ketika nanti kalian ada yang ditanyakan, kalian silahkan WA atau berkomunikasi dengan Miss Eka. Miss Eka akan berusaha untuk menjelaskan. Nah, video kali ini Miss Eka cukupkan. Terima kasih. Sampai jumpa.